Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang yaitu bahayanya penyakit virus PMK terhadap hewan ternak kita, terutama ternak sapi. Nah, pelaksanaan ibadah kurban tahun 2022 bulan kemarin ini selain mengalami fase pemulihan COVID-19, juga mengalami wabah penyakit mulut dan kuku PMK yang mewabah pada ternak berkuku genap seperti ternak hewan kurban. Penyakit mulut dan kuku adalah penyakit infeksi virus bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap. Penyakit ini ditandai dengan adanya pembentukan vesikel, lepuh, dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, puting, dan di kulit sekitar kuku. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar akibat menurunnya produksi dan menjadi hambatan dalam perdagangan hewan dan produknya. Hari Raya Idul Adha kemarin di era wabah PMK sebaiknya para konsumen membeli dan memilih ternak terbaik untuk dikorbankan dengan mengikuti protokol COVID-19, memilih ternak yang sehat tidak terserang wabah PMK agar aman dan tetap sehat. Indonesia sebelumnya telah bebas dari penyakit mulut dan kuku sejak tahun 1986, namun 36 tahun kemudian, tepatnya bulan April dan Mei 2022, sapi yang bergejala PMK mulai muncul di kabupaten di seluruh provinsi di Indonesia. Apa itu PMK? PMK adalah penyakit hewan menular akut yang menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan babi dengan tingkat penularan pencapaian 90-100% dan kerugian ekonomi sangat tinggi. PMK memiliki 7 varian yang berbeda. Apa penyebab PMK? PMK disebabkan oleh virus dengan genus dari famili Picornaviridae. Apa saja gejala dari PMK? PMK dapat dikenali dengan adanya luka seperti sariawan di rongga mulut, yaitu di gusi dan lidah, di sela-sela kuku kaki, dan bisa di ambing susu hewan betina. Selain itu, hewan yang terinfeksi akan mengalami demam, suhu sampai 39 dan sampai 41 derajat Celcius, keluar lendir berlebihan dari mulut, beberapa mengalami pincang, luka di kaki, kuku, sulit berdiri, gemetaran, napas cepat, dan produksi susu menurun drastis. Bagaimana cara mendiagnosa penyakit PMK? PMK dapat didiagnosa dengan sampel jaringan dari vesikel, sariawan, sampel darah, dan sampel cairan kerongkongan. Diagnosa laboratorium bisa dilakukan di BB-PET dengan metode ELISA. Bagaimana cara mengalami penyakit PMK? PMK tidak bisa diobati, tetapi bisa diredakan gejala yang timbul dengan pengobatan simptomatis. Bagaimana cara menanggulanginya dan memberantas PMK? 1. Pembatasan lalu lintas ternak masuk dan keluar dari dan menuju ke daerah wabah. Untuk sekarang daerah wabah adalah kabupaten seluruh di provinsi dan di Indonesia. 2. Pemusnahan jeroan dari hewan yang terinfeksi PMK. 3. Melakukan vaksinasi minimal 7% dari populasi di daerah terancam. Mau makan sehingga tumbuh kurus, kering, produksi daging dan susu turun drastis. Apa yang bisa kita lakukan untuk ikut andil dalam penanggulangan dan pemberantasan PMK? Tidak melakukan jual beli hewan ternak untuk sementara ini, khususnya dari daerah kabupaten.
Apabila menemui hewan ternak dengan gejala seperti mulut keluar lendir, berlebih atau berbusa, ada luka seperti sariawan di lidah, gusi, kuku kaki, dan ambing, mohon untuk dilaporkan ke petugas puskeswan terdekat. Semoga wabah PMK ini dapat segera terselesaikan dan tidak menyebar ke daerah lain di Indonesia maupun di kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Oke teman-teman, hanya batas ini saja perjumpaan kita. Semoga adanya video ini bermanfaat untuk masyarakat luas, dan jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like, share kepada media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.